ini adalah medan peperangan. Peperangan yang terjadi sekitar 7 hari, konon dilanda hujan, badai, dan petir yang sangat dahsyat. Namun sebuah kejadian aneh terjadi. Konon kisahnya, di tengah-tengah peperangan, ratusan masyarakat melihat 7 gundukan muncul secara misterius di tengah-tengah lapangan. Konon dari gundukan tersebut, keluarlah sosok berbusana keemasan yang dikenal sebagai dewa bagi masyarakat setempat. Konon sosok tersebut dikenal dengan nama Karaeng Angerang Bosi atau Pangeran Pembawa Hujan. Banyak kalangan yang percaya sosok tersebut akan kembali muncul di akhir peradaban nanti dan menyelamatkan umat manusia dari peperangan hebat yang akan terjadi di lapangan Karebosi. Namun meski begitu, kisah 7 kuburan di lapangan Karebosi hingga saat ini masih belum terpecahkan. Legenda dan kisah misteri Goa Daya Citaman, Karawang. Goa Daya adalah goa yang memiliki struktur seperti benteng yang terbentuk dari batuan endapan berkisar ratusan ribu tahun. Goa ini sangatlah indah, baik dilihat dari panoramanya dan keeksotisannya. Selain itu, keseruan di balik cerita misterinya, goa yang berupa tebingan dengan ketinggian dinding-dinding goa sekitar 15 meter, dan jika dilihat kontur serta letaknya, Goa Daya ini merupakan salah satu yang pernah dijadikan peradaban. Karena terlihat dari bentuk dan keadaan Goa Daya, yang walaupun saat ini sebagian dasar Goa Daya tertutup oleh tanah, namun secara bentuk dan relief goa masih sangat terlihat nilainya. Keberadaan Goa Daya yang tidak terlalu jauh, hanya 500 meter dari jalan utama Kecamatan Pangkalan dengan kondisi alamiahnya yang masih sangat bagus. Karena pohon-pohon yang ada dalam kawasan goa masih terjaga walaupun di sekeliling goa. Sudah menjadi area perkebunan masyarakat dan tidak jauh dari lokasi Goa Daya, ada sumber mata air Citaman. Mata air tersebut menjadi sumber untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah tersebut dan jaraknya pun hanya 300 meter dari Goa Daya. Sumber mata air Citaman yang berada di sekitar Goa Daya sangatlah asri, nyaman, dan menyejukkan hati. Di pagi dan sore hari, para pengunjung dapat melihat warga yang menggunakan mata air tersebut untuk mencuci, mandi, dan ada juga warga yang menggunakan untuk kebutuhan masak dan kebutuhan lainnya. Nilai kesederhanaan dan aktivitas pedesaan sangatlah kental, sehingga bagi siapapun yang ingin merasakan suasana pedesaan dapat dirasakan jika berada di sekitar mata air Citaman. Goa Daya yang tingkat kearifan lokalnya masih sangat kental, sehingga tidak sedikit orang yang berkunjung dengan berbagai keinginannya. Dan karena tingkat misterinya juga masih berpengaruh atas kelestariannya. Dan semoga bisa terus dipertahankan sampai anak cucu kita nanti. Dari sumber yang didapat dari masyarakat, warga sekitar mengatakan tidak sedikit orang yang datang dan bermalam di lokasi Goa Daya. Konon katanya mereka memanfaatkan lokasi Goa Daya untuk menjadi tempat meminta. Banyak yang meminta sukses dalam jabatan dan mendapatkan kekayaan. Sebelum memasuki kawasan Goa Daya, para pengunjung akan melewati jalanan yang melintasi pertambangan Bukit Kapur yang menawarkan sensasi pemandangan tersendiri. Setelah itu akan tiba di sebuah pelataran yang banyak ditumbuhi pohon bambu dan beberapa warung yang menyediakan minuman dan makanan ringan. Itulah gerbang menuju Goa Daya. Di sana juga ada beberapa gazebo tempat duduk santai para pengunjung. Namun jangan kaget
Ketika sedang asyik ngobrol, tiba-tiba didatangi kawanan monyet yang tak sungkan mendekat, bahkan mengambil makanan tanpa permisi. Kawasan Goa Daya Citaman memang menjadi habitat puluhan kera ekor panjang yang menjadi hiburan tersendiri bagi para pengunjung dengan tingkah polanya yang lucu. Kehadiran monyet-monyet ini menjadi salah satu keunggulan destinasi wisata Goa Daya Citaman. Pengunjung pun bisa merasakan bedanya antara melihat monyet di kandang atau di kebun binatang dengan melihat mereka langsung di alam liar. Keberadaan Goa Daya yang berada di Kabupaten Karawang ini tidak lepas dari sebuah sejarah Kabupaten Karawang. Karena pada masa pemerintahan Bupati Karawang yang kedua, dipimpin oleh Raden Anom Wirasuta, putra Raden Adipati Singaperbangsa, bergelar Adipati Panata Yuda I. Beliau dilantik menjadi bupati di Citaman, Pangkalan. Setelah wafat, beliau dimakamkan di Bojong Manggu, Pangkalan. Karena itulah, beliau dikenal pula dengan sebutan Panembahan Manggu. Jika kita gali lebih dalam, Goa Daya yang letaknya berada di tengah desa Taman Sari dengan adanya sumber mata air di sekitarnya, bahwa Goa Daya erat sekali hubungannya dengan keberadaan pusat pemerintahan Kabupaten Karawang di bawah pemerintahan Raden Anom Wirasuta. Goa Daya ini juga konon menjadi tempat istirahat Prabu Siliwangi. Para warga setempat banyak ziarah ke tempat ini dengan tujuan tertentu. Kebanyakan ingin meminta kedudukan. Selain itu juga ada yang meminta kekayaan dan juga ada yang meminta jodoh. Waktu ziarah biasanya pada bulan Rabiul Awal atau Maulud. Kemudian bulan Rajab dan bulan Ramadan. Saat bulan puasa, masyarakat ke tempat ini berwisata sambil menunggu waktu berbuka puasa. Waktu masyarakat datang mayoritas pada pagi dan siang. Di tempat ini terdapat 4 goa. Pertama, Goa Istal. Kedua, Goa Keraton. Ketiga, Goa Paseban. Dan keempat, Goa Intan. Jalan menuju goa masih sangat berbahaya. Selain itu, di sekitar Goa Paseban ada air yang tidak pernah kering. Masyarakat banyak yang membawa air tersebut untuk kepentingan masing-masing. Air di tempat ini pun tidak pernah kering meskipun sedang kemarau panjang. Kisah misteri Masa Lembo Segitiga Bermuda di Indonesia. Sudah sejak lama wilayah lautan segitiga Bermuda di negara bagian Amerika Serikat menyimpan sejarah kelam. Terletak di Samudra Atlantik, siapapun pasti sudah sering mendengar cerita tentang segitiga Bermuda yang misterius. Nama ini pertama kali digunakan oleh penulis dari Amerika untuk menggambarkan sebuah kawasan di lautan Atlantik yang berbentuk garis segitiga. Area ini juga sering disebut sebagai segitiga setan, karena banyak yang mengaitkannya dengan fenomena supranatural. Perairan di Samudra Atlantik ini terkenal karena wilayah ini menjadi pusat cerita misteri nan aneh atas menghilangnya banyak kapal serta pesawat yang melewatinya. Namun, ternyata tidak hanya di Laut Atlantik saja. Tempat misterius yang dianggap sebagai dalang di balik kecelakaan kapal maupun pesawat terbang ini juga bisa ditemukan di Indonesia. Dia adalah segitiga Masa Lembo yang terletak di Laut Jawa bagian timur. Segitiga Masa Lembo tepatnya berada di kawasan segitiga imajiner di perairan Laut Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat. Perairan ini konon banyak menelan korban jiwa. Sederet kecelakaan pernah terjadi di sana. Kasus-kasus yang terjadi pun semakin memperkuat gelar segitiga Bermuda yang disandang oleh Masa Lembo.
Secara geografis, Kepulauan Masalembo memiliki 4 pulau. 3 di antaranya merupakan pulau utama yang berpenghuni. Sementara itu, pulau tanpa penghuni di Kepulauan Masalembo dikenal sebagai Pulau Kambing. Luas total wilayahnya mencapai 40 km persegi. Dijuluki sebagai segitiga Bermuda, Masalembo dikenal menelan banyak nyawa, sama seperti segitiga Bermuda di Samudra Atlantik. Ada banyak kejadian tragis yang terjadi di kawasan perairannya, mulai dari kecelakaan kapal laut hingga kecelakaan pesawat terbang. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian adalah kecelakaan kapal laut pada tahun 1981. Menurut cerita, kapal itu terbakar di area segitiga Masalembo. Akibat insiden tersebut, 431 orang tewas termasuk sang kapten. Dari sisi legenda, segitiga Masalembo dipercaya masyarakat setempat sebagai lokasi bernaungnya kerajaan gaib terbesar di Indonesia. Konon, kerajaan gaib ini dihuni oleh siluman dan jin. Versi lain menyebutkan perairan Masalembo sebagai daerah yang dikuasai Ratu Malaka, yakni sosok gaib tak kasat mata yang diyakini sebagai ibu dari orang-orang suku laut. Oleh sebab itulah, warga di Kepulauan Masalembo meyakini bahwa siapapun yang hendak melalui perairannya mesti memberi salam dan meminta izin pada para penghuni laut serta membawa sesajen khusus. Konon apabila terjadi gelombang bergaris putih, maka itu merupakan tanda bahwa kawasan tersebut tak boleh dilewati. Dipercaya jika nekat menerobos, maka nyawa taruhannya. Masyarakat menyebutkan jika orang-orang bersikeras dan tetap berlayar, konon akan disambangi oleh cuaca buruk atau kelak akan bernasib sial sepanjang perjalanan. Menurut peneliti, ada sejumlah faktor yang menyebabkan kenapa daerah segitiga Masalembo berbahaya. Faktor pertama dipengaruhi adanya pertemuan arus yang disebut Arlindo. Arus Arlindo ini sangat dipengaruhi oleh cuaca dan musim. Meski dapat dijelaskan dengan ilmiah, namun tidak sedikit yang mempercayai hal-hal buruk di segitiga Masalembo disebabkan oleh makhluk gaib dari dimensi lain. Tidak hanya di Laut Indonesia, di Alaska juga terdapat tempat misterius yang disebut sebagai segitiga Bermuda Alaska. Konon, tempat tersebut jauh lebih mematikan dari segitiga Bermuda di Atlantik ataupun di Indonesia. Segitiga Alaska mencakup wilayah yang luas dari negara Amerika Serikat. Di dalam segitiga mencakup puncak gunung es, hutan luas, dan tundra tandus yang tersebar. Daerah ini memiliki sejumlah besar penduduk setempat yang tinggal di sana, serta wisatawan yang datang ke tempat itu setiap tahun. Namun hal yang mencengangkan adalah tidak hanya orang saja, banyak pula pesawat yang menghilang atau jatuh tanpa penjelasan di area ini. Alaska memiliki lebih banyak laporan orang hilang setiap tahunnya dibandingkan dengan wilayah lainnya, bahkan 2 kali lebih banyak dari rata-rata nasional. Lebih menakutkannya lagi, negara ini juga memiliki jumlah terbesar orang hilang yang selama bertahun-tahun tidak pernah ditemukan hingga kini. Salah satunya pada tahun 2007, konon ada 2.800-an orang dilaporkan hilang di Alaska. Angka yang mencengangkan dibandingkan dengan kota-kota berbahaya lainnya di seluruh negeri.